Jemaat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara kami, puji Tuhan kita bisa kembali beribadah di tempat ini. Dan sebelum kita melakukan ibadah, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri untuk kita menyatukan hati berdoa. Kembali kami bersyukur Tuhan atas kasih karunia-Mu yang berlimpah atas kami. Kami boleh saat ini ada di tempat ini Tuhan Yesus, semuanya karena campur tangan-Mu. Kau mengizinkan kembali kami Bapa boleh beribadah di tiara ini Tuhan. Semuanya Engkau yang baik bagi kami. Dan kami percaya seluruh umat-Mu yang hadir juga Tuhan boleh merasakan kebaikan-Mu Tuhan. Boleh merasakan semua kasih anugerah-Mu Bapa. Masa-masa saat ini kami percaya campur tangan-Mu sempurna atas kami, yang membawa kami, menolong kami Tuhan Yesus, hingga kami boleh Tuhan Yesus tetap berpengharapan kepadamu. Kami serahkan seluruh umat-Mu Bapa yang dalam perjalanan itu bungkus dengan darah Yesus. Engkau yang menibakan Tuhan dengan selamat untuk kami boleh bersama-sama dengan boleh beribadah, baik yang mengikuti secara online Tuhan. Kami percaya juga Tuhan Yesus di atas pujian penyembahan kami Bapa, hadirat-Mu turun atas kami. Engkau memberkati kami Tuhan Yesus dalam segala apapun permasalahan kami. Yang sakit boleh disembuhkan di dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Kau membebaskan kami Tuhan untuk setiap perkara kami Bapa. Terima kasih Tuhan, berkati para hamba-Mu yang pernah mengambil bagian dalam pelayanan ini Tuhan. Baik para imam musik, para single worship leader Tuhan. Kiranya pujian penyembahan yang dinaikkan Bapa boleh yang menyukakan hati-Mu Tuhan. Terkhusus hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Gembala sidang kami Pak Luki Min Haji, surapan-Mu turun bagi hamba-Mu ini Bapa. Kesehatan, kekuatan, hikmat, marifat yang daripada-Mu turun atas hidupnya Tuhan. Kami serahkan Bapa ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Hanya nama Yesus yang kami tinggikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Sama-sama kita katakan amin. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kemuliaan bagi Tuhan kita. Kita berikan tepuk tangan lebih dahsyat lagi bagi Tuhan kita. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara kasih Tuhan Yesus. Shalom. Puji nama Tuhan, saya percaya kita semuanya bersuka cita dapat berkumpul kembali di Tiara Convention Hall. Bersama-sama kita dapat melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bertumbuh dalam Tuhan kita. Amin. Amin. Berapa banyak rindu memuji Tuhan, bertumbuh dalam firman Tuhan, mengasihi Tuhan dengan luar biasa. Amin. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi Bapak Ibu. Haleluya. Kita akan memuji Tuhan kita. Come on. Tuhan bersama katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari enam suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan, sama-sama katakan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya.
Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada anak domba. Oh, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Allah kita. Sorakan haleluya. Amin. Berapa bersuka cita bagi Tuhan kita, boleh lambaikan tangan ini ya Bapak Ibu. Amin. Ayo mari kita berikan salam kiri kanan, kita saling memberkati satu sama lain. Katakan kau luar biasa di hadapan Tuhan kita. Haleluya. Mari bersama-sama kita katakan, tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Come on. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau besar atasku. Bersama-sama angkat tanganmu katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Here we go. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Come on, come on. Tak terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku. Bersama-sama angkat tanganmu nyanyikan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Nyanyi bagi Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Kaulah Raja mulia. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus, Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Berikan sorak-sorai yang dahsyat bagi Allah kita. Haleluya.
mari yang bersuka cita silahkan duduk kembali Bapak Ibu. Mari Bapak kita memasuki bulan yang baru, di bulan Oktober, minggu yang pertama. Mari kita menjadikan Tuhan satu-satunya nafas hidup kita. Tuhanlah jawaban hidup kita. Tuhanlah pelindung kita, penolong kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, dengan segenap hidup kita. Makasih Tuhan Yesus. Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. Mari gereja Tuhan, jemaat Tuhan bersama-sama katakan, Jesus at the center of it all. Jesus at the center of it all. From beginning to the end, it would always be, it's always been you, Jesus. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be
my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, oh Jesus, Jesus, Lord Jesus, 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 we lift up your name, Lord. We praise you, Jesus. Oh, name above all name. You are worthy of it all. Hallelujah. Jesus, 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 at the center of it all. Hallelujah, Jesus, hallelujah, Jesus. Kami sembah Tuhan, kami tinggikan nama-Mu. Engkau ada di tengah-tengah kami, Engkau hadir Tuhan. Kami berkumpul menyembah-Mu, kami sembah Raja segala Raja. Oh Allah Bapa, terima kasih Tuhan. Oh Yesus kekasih kami, nambah hati setiap kami Tuhan. Kau penuhi dengan kasih-Mu, dengan kuasa-Mu Tuhan. Oh Undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama nyanyikan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Mari jemaat Tuhan, mari angkat kedua tanganmu, nyanyikan bagi Tuhan. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia.
Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan, sebab Engkau yang layak diagungkan. Pada bulan yang baru ini, kami datang dengan ucapan syukur pada pembukaan kembali gerejamu yang ada di GBI Tiara di tempat ini. Oleh sebab itu kami membuka hati kami dan bersama-sama kami mau berkata, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Yesus. Bukakan ya Tuhan perbendaharaanmu, tingkap-tingkap langitmu. Curahkan Roh Kudus-Mu, curahkan minyak-Mu yang kudus, anggur cinta dan sukacita-Mu yang berlimpah-limpah bagi semua umat-Mu yang setia untuk mencari wajah-Mu. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi ungkapan kasih, doa dan penyembahan, ucapan syukur kami kepadamu yang masih memberi kami kekuatan untuk datang beribadah
berjalan makin lama makin kuat menghadap Allah di Sion. Engkau yang terus menyegarkan, memulihkan, memberikan kekuatan yang baru dan kasih setiamu yang baru kepada setiap umatmu yang datang untuk beribadah bersama. Terima kasih ya Tuhan untuk hadirat-Mu, lawatanmu, Roh Kudus yang memenuhi bejana hati dengan minyak kudus-Mu dan dengan anggur cinta-Mu. Terima kasih Tuhan, jikalau di bulan yang baru, di tahun yang baru ini, Rosh Hashanah, kami datang untuk mendengar apa yang menjadi pesan-pesan firman-Mu dan isi hati-Mu. Engkau yang mengurapi dan memberi pengertian kepada kami. Kami mengucap syukur dan kami sambut firman-Mu di dalam nama di atas segala nama, nama Yesus. Mari kita ini diberkati Tuhan, bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom semuanya. Kita bersyukur kepada Tuhan setelah sekian lama akhirnya kita kembali dapat beribadah di GBI Tiara. Setelah melewati PPKM selama beberapa bulan, kita bersyukur karena pemerintah telah mengizinkan untuk ibadah dibuka kembali. Dan kita tepat di bulan Oktober ini membuka kembali cabang kita yang ada di GBI Tiara, yang saya percaya saudara semua sudah sangat rindu untuk dapat datang beribadah bersama di tempat ini. Saya melihat respon yang sangat luar biasa karena kita di Medan sangat diberkati. Kota-kota besar yang lain seperti di Jakarta, di Bandung, banyak yang masih belum buka oleh karena situasi dan kondisi. Tapi kita sudah dapat beribadah bersama, karena saya percaya ibadah itu adalah kekuatan bagi kita di tengah saat yang penuh tantangan ini. Ada amin? Nah, tema kita yang baru memasuki bulan ini adalah integrity in work and ministry. Integritas di dalam pekerjaan dan pelayanan. Tuntunan yang Tuhan berikan kepada kita ini, saya percaya terus seperti sequel yang berkesinambungan. Sejak di awal tahun ini, kita dilatih untuk memiliki integrity in words dalam perkataan kita. Kita dilatih untuk memiliki integrity di dalam keluarga kita, family, dalam worship kita, dan memiliki iman yang kuat, faith. Lalu di bulan yang lalu kita diajari tentang finance, keuangan, segala sesuatu itu dari Tuhan dan kita perlu mengelola dengan bijak untuk memuliakan Tuhan. Dan saat ini kita sudah siap untuk masuk di dalam dunia kerja dan juga pelayanan. Ayat emas untuk kita di bulan ini dari Kolose 3 di ayat 23 dan 24. Di mana firman Tuhan berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Kita baca bersama ayat 24, 2, 3. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Saudara yang terkasih, perhatikan bahwa di dalam ayat ini Tuhan mengajari kita agar kita ini di dalam pekerjaan mengingat itu juga adalah ibadah kita. Sama seperti pelayanan itu adalah ibadah, pekerjaan kita ini juga adalah ibadah kita. Di mana Tuhan melihat respon dan sikap hati, attitude kita. Dari hari Senin sampai hari Sabtu. Dan kemudian hari Minggu kita datang mencari Tuhan. Di perjanjian lama, kita tahu bahwa jabatan itu adalah panggilan yang dibedakan antara imam dan raja.
Jadi imam itu melayani Tuhan, raja itu melaksanakan pemerintahan dan pekerjaan. Imam itu menerima visi dari Tuhan, dan raja itu menyediakan provision, sumber daya kekayaan. Dan ini adalah dua jabatan yang dipisahkan. Tetapi kita melihat sejak Raja Daud diangkat menjadi raja, maka ini mulai disatukan, saudara. Raja Daud sebagai raja, dia juga selalu mencintai rumah Tuhan, menyembah Tuhan dan berdoa. Dan masuk di perjanjian baru, kita harus menyadari bahwa imam dan raja itu sudah disatukan menjadi imamat yang rajani. Karena 1 Petrus 2 ayat 9 berkata, tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Apa artinya pesteluk? Artinya ini, saudara, di zaman sekarang ini, di perjanjian baru, di mana kita hidup di zaman anugerah, kita tidak boleh lagi membedakan antara yang bekerja dan yang melayani. Oh, kalau tugas pelayanan, tugas pendeta saja dan seluruh full timer. Kalau saya hanya kerja, kita semua sudah disatukan dalam panggilan. Di kantor, saudara juga melayani. Ada amin? Karena banyak sekali orang-orang di kantor melihat saudara sebagai teladan, sebagai contoh anak Tuhan, murid Kristus. Di keluarga juga kita melayani. Di mana saja kita melayani, sehingga dunia kita dalam pelayanan bukan hanya mimbar ini, tetapi seluruh dunia di mana kita bisa mempengaruhi untuk membawa jiwa-jiwa datang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Sehingga hari ini, saudara, kita semuanya dipanggil untuk bekerja dan melayani sebagai satu kesatuan, agar ketika Yesus datang yang kedua kalinya, kita semua juga menerima mahkota, upah, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota sukacita yang telah Tuhan sediakan. Bagaimana caranya pesteluk? Agar kita memiliki integritas di dalam pekerjaan dan pelayanan. Yang pertama, nilai yang harus kita miliki adalah kita harus memiliki yang namanya totality atau totalitas. Katakan bersama-sama, totalitas. Totalitas ini artinya apa saja yang kita lakukan jangan setengah hati. Karena Kolose 3 katakan, apapun juga yang kamu perbuat dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi bukan setengah hati, tetapi totalitas segenap hati kita. Kita lakukan yang terbaik, kita lakukan yang all out. Kita bukan orang yang datang kerja terlambat, pulang paling cepat. Mr. Tango, begitu tank langsung sudah go, hilang. Tapi kita selalu mau melakukan ekstra. Matius 5 ayat 41 katakan, dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Katakan amin. Banyak orang bertanya, pesteluk, apa kunci saya berhasil dan sukses dalam karir saya, dalam bisnis saya, dalam pekerjaan saya? Saudara, ini kuncinya. Lakukan extra mile. Katakan pada yang di sebelah saudara, lakukan ekstra. Amin. Kalau saudara menjual sesuatu, berikan kualitas yang terbaik, itu integritas. Kalau saudara buka restoran, kalau orang pesan nasi goreng, saudara berikan ekstra minuman segar. Itu ada ekstra. Jadi apa saja yang kita lakukan ada ekstranya, pasti diberkati. Dan ingat, kalau kita rindu memberikan yang terbaik, kita juga harus belajar.
Seperti dalam kehidupan, life. Ada satu animasi yang katakan, kalau orang tidak belajar, tidak baca buku, tidak baca sesuatu yang membangun knowledge, maka dia itu hanya melihat dinding saja. Wawasannya jadi terbatas. Kalau dia mulai baca buku, dia sudah bisa mulai melihat jendela kehidupan, wawasan yang lebih luas. Dan kalau dia memiliki buku, realita dunia saudara, selain buku juga chain, uang, dia akan mulai melihat jendelanya lebih luas. Dan bukan rahasia saudara, di dunia zaman sekarang, yang punya banyak uang itu bisa naik paling tinggi, bahkan sampai lewati jendela itu saudara, lihat dinding atas. Pak Luk punya teman waktu dulu di juara umum di sekolah saudara, tapi begitu dia mau masuk perguruan tinggi yang terkenal di Sumatera ini, ternyata tidak masuk. Waktu dia mau pilih kedokteran gigi, dia juga heran, kok tidak bisa masuk. Yang biasa-biasa masuk. Akhirnya dia berubah jadi dokter kecantikan. Jadi juga saudara ya, dokter kecantikan. Tetapi saya bertemu dengan orang-orang yang biasa, anaknya juga ya biasa-biasa saudara. Tapi sekarang sudah bisa masuk ke perguruan tinggi yang bagus. Kenapa? Sudah ada jalur mandiri, jalur cepat, jalur pintas, betul ya. Yang penting ada chain, ada hamoraon ya. Maka apa yang terjadi? Masuknya paling cepat ya. Nah, itulah realita kehidupan. Tetapi yang perlu kita belajar hari ini, jangan lakukan segala sesuatu setengah-setengah. Di dalam Alkitab ada kisah tentang Raja Israel. Raja Israel ini ketika bertemu dengan Nabi Tuhan, Elisa. Waktu Nabi Elisa sudah tua dan akan segera check out dari dunia ini, maka Elisa ingin impartasi dan memberkati raja ini. Dan mulai bernubuat. Elisa berkata kepada Raja Israel ini, ambillah busur dan panah. Mengapa perlu mengambil busur dan panah? 2 Raja-Raja 13 di ayat 15, berkatalah Elisa kepadanya, ambillah busur dan anak-anak panah. Lalu diambillah busur dan anak-anak panah. Berkatalah ia kepada Raja Israel, tariklah busurmu. Lalu ia menarik busurnya, tapi Elisa menaruh tangannya di atas tangan raja, diurapi saudara. Serta berkata, bukalah jendela yang di sebelah timur. Dan ketika dibukanya berkata Elisa, panahlah. Lalu dipanahnya. Kemudian berkata Elisa, itulah anak panah kemenangan daripada Tuhan. Anak panah kemenangan terhadap Aram. Engkau akan mengalahkan Aram di Afek sampai habis, lenyap. Luar biasa saudara. Sesudah itu berkatalah ia, Elisa, ambillah anak-anak panah itu. Lalu diambilnya. Setelah diambilnya berkatalah Elisa kepada Raja Israel, pukulkanlah itu ke tanah. Lalu dipukulkannya 3 kali. Kemudian ia berhenti. Tetapi gusarlah abdi Allah itu kepadanya serta berkata, seharusnya, katakan bersama, seharusnya engkau memukul 5 atau 6 kali. Dengan berbuat demikian engkau akan memukul Aram sampai habis lenyap. Tetapi sekarang hanya 3 kali saja engkau akan memukul Aram. Saudara, pelajaran apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Raja Israel ini lakukan sesuatu hanya setengah hati saja. Ya minta pukullah ya. Ala kadarnya. Padahal ini sebenarnya nubuat Tuhan agar dia itu all out. Kalau bisa pukul terus. Sampai apa? Sampai nubuat itu digenapi. Musuhnya itu dilenyapkan. Tapi dia lakukannya setengah hati. Jadinya hanya 3 kali aja dia menang. Dan benar apa yang Alkitab katakan. Apa artinya saudara? Dalam kehidupan ini kita harus menyadari persiapan itu sangat penting. Ada amin? Katakan bersama-sama, preparation. Persiapan itu sangat penting. Bahkan ada yang berkata, sukses itu adalah opportunity meets preparation. Sukses itu adalah ketika kesempatan berjumpa dengan persiapan. Ada kesempatan, tapi tidak ada persiapan, nggak ada gunanya saudara. Ada persiapan, belum ada kesempatan. Saudara lihat bagaimana mempelai kalau mau menikah. Mempelai itu persiapannya luar biasa, benar? Setahun 2 tahun sebelum menikah sudah booking restoran,
Sudah cari siapa MC-nya, cari event organizer, cari Bang Aprima untuk nyusun lagu-lagu ya. Sound system, hall yang bagus. Wah, hebat persiapannya. Tidak ada mempelai yang waktu hari H, sudah mau harinya, bangun terlambat, ya kan? Lupa ke salon, yang mana baju saya, baru dipesan, baru dicari. No, persiapan itu penting. Sehingga kita melihat, mengapa Daud itu dipilih, saudara. Karena Mazmur 78 ayat 72 berkata, ia menggembalakan mereka dengan ketulusan hatinya, dan menuntun mereka dengan kecakapan tangannya. Saudara ingat ini. Apa artinya? Daud itu mengkombinasikan antara attitude, ketulusan hati, integritas, lakukan sesuatu dengan sikap hati yang baik, dan dengan aptitude, yaitu apa? Kecerdasan, keterampilan, itu ada. Dengan kecakapan tangan. Ini pesan saya untuk generasi zaman sekarang, saudara. Untuk anak-anak saudara juga. Miliki attitude yang baik, menghormati orang tua, menghormati Tuhan, datang ibadah. Ada yang berkata, Pak Lukimin, anak saya malas ibadah. Yang pertama saya mau tanya orang tuanya dulu, rajin ibadah enggak? Kalau orang tua malas ibadah juga, mohon maaf saudara, gimana anak-anak bisa punya teladan? Saudara, kita harus jadi contoh. Lalu anak-anak itu dilatih dengan skill, sehingga ketika terjun ke dunia nyata sudah ada action. Katakan bersama, action. Mengapa saudara kita perlu action? Your potential means nothing without taking action. Saudara lihat gambar ini, siapa yang paling cepat? Yang paling cepat itu nggak punya banyak, dia hanya punya sepeda. Tapi kura-kura yang lambat juga lebih cepat, saudara. Jadi kelinci yang punya mobil, kalau mobilnya tidak pernah di start up, tidak pernah dimulai, mogok, akhirnya kura-kura itu lebih cepat. Bahasa Jepangnya kaya kura-kura ya. Mengapa? Karena ada action. Waktu kita action, Tuhan berserta kita. Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan, menurut kerelaannya. Siapa yang percaya? Ketika Tuhan menyertai kita, Tuhan pasti akan mengurapi dan memberi keberhasilan. Yang percaya kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Percaya ketika kita mulai mengasihi Tuhan, maka Tuhan akan hadir dalam kehidupan kita, dan kita akan melihat Tuhan tersenyum dengan kehidupan kita, dan kita memuliakan Tuhan. Ada amin? Yang percaya katakan, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak, bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Ada amin? Karena yang kedua, ketika kita memiliki integrity in work and ministry, kita akan memiliki loyalty. Saudara tahu loyalty itu artinya apa? Loyalitas. Kita akan setia. Kita bukan orang yang cepat bosan. Saudara tahu masalah dunia zaman sekarang? Cepat bosan. Makan di satu restoran, hanya coba-coba aja, pindah lagi restoran. Coba di sini, tidak cocok, pindah lagi. Maaf saudara, itu terbawa-bawa ke dalam gereja. Coba gereja ini, wah kurang cocok, pindah lagi. Ini juga kurang, pindah lagi. Sehingga akhirnya bukan from church to church, sekarang from screen to screen. Buka YouTube, ini kurang ini, pindah YouTube ke yang lain. Dengar lagi khotbahnya 5 menit, ini kurang cocok, pindah lagi. Saudara kenapa? Karena udah terbiasa di rumah, flip channel, ya kan? Lihat saluran TV ini nggak cocok, pindah-pindah, terbawa-bawa. Akhirnya tidak punya lagi yang namanya loyalitas.
Amsal 20 ayat 6 katakan, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah menemukannya? Ternyata kesetiaan itu lebih langka daripada kebaikan. Kebaikan itu bisa orang lakukan sekali-sekali atau sering, tetapi kesetiaan itu jarang. Survei menunjukkan dalam setiap perusahaan besar yang mereka cari, yang pertama bukan orang yang hebat, pintar, tetapi yang setia. Dan bahkan yang setia ini juga Tuhan cari. Karena waktu Tuhan akan datang yang kedua kalinya, dikatakan Tuhan mencari hamba yang setia. Katakan bersama, hamba yang setia. Hamba yang dapat dipercaya. Ini paling penting, saudara. Karena dari survei, ternyata yang paling dicari itu adalah yang dapat dipercaya. Kita lihat Yusuf. Mengapa Yusuf itu naik terus? Makin lama makin tinggi. Dan Yusuf itu disebut good steward, yaitu pengelola yang baik, yang dapat dipercaya. Why? Mengapa dipercaya lebih? Karena Yusuf setia. Orang yang setia adalah orang yang konsisten. Semakin kita konsisten, semakin kita setia. Dalam rutinitas kita tidak cepat bosan. Saya apresiasi Bapak Ibu yang sudah bekerja di karir sudah belasan tahun, bahkan ada yang puluhan tahun. Ada yang buka bisnis juga sudah konsisten beberapa generasi. Bukan hanya coba sana, coba sini. Karena punya honesty, katakan honesty. Ada kejujuran, ada keterbukaan. Pernah ada kisah tentang seorang CEO yang mau cari successor, penerusnya. Banyak sekali orang pintar yang pakai jas di perusahaan besarnya, dia panggil, lalu dia mulai bagikan benih. Benih yang dibagikan dia katakan pada semua generasi muda itu, tabur benih ini nanti 3 bulan lagi laporkan hasilnya. Wah, mereka terima benih. Mereka mulai tanam benihnya di rumah. Setiap minggu waktu ketemu, tanya gimana benihmu? Wah, hebat, sudah mulai tumbuh ini 1 meter. Yang ini bagaimana? Wah, saya punya lebih lagi, udah 1,5 meter tumbuhannya. Semua saling membahas. Ada satu anak muda, dia malu sekali karena benihnya nggak tumbuh-tumbuh, saudara. Dan akhirnya waktu 3 bulan dipanggil semuanya, semua sudah memamerkan tanamannya yang hebat-hebat. Ada yang sudah hampir 2 meter, ada yang 1 meter. Akhirnya anak muda ini malunya bukan main, dia hanya bawa pot saja. Nggak ada tumbuhannya, nggak ada yang tumbuh. Tapi begitu pemilihan dilakukan, maka CEO-nya katakan, penerus saya adalah anak muda ini yang punya pot saja, nggak punya tanaman, tumbuhan. Semua terkejut, loh kok bisa? Pemimpin perusahaan kata, iya jelas, waktu saya bagikan benih ini, benihnya sudah saya rebus itu. Mana mungkin bisa tumbuh, yang lain itu pasti ecek-ecek itu, entah pesan dari mana ya. Mungkin dari online shop kan gitu ya. Tapi anak muda ini dia paling jujur, makanya nggak tumbuh. Saya cari orang yang jujur, bukan orang yang pintar. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saudara yang terkasih dalam kehidupan ini, ada satu video klip tentang mainan. Kita ingat dulu, nostalgia dulu ya, nenek moyang kita. Saudara waktu punya games, saudara nanti waktu lihat sebentar ya, coba ingat dulu mainan apa yang pernah saudara pelajari dulu. Sebelum zaman sekarang gadget generation, semuanya hanya pegang iPad, iPhone, iPod. Saya persilakan kita lihat sebentar.
Ya, berikan tepuk tangan dulu. Nanti jangan setelah video ini Anda bilang, Pak Lugimin saya mau karaoke lah, saya ingat lagu ini. Nah, coba lihat, mana mainan yang saudara kenal dan masih dimainkan dulu. Kalau yang lompat-lompat, prima jangan coba-coba lah ya. Nah, contohnya kan. Nah, tapi ini mengingatkan kita, saudara, bahwa ternyata nenek moyang kita bisa meneruskan apa yang pernah mereka terima dulu dari budaya Tiongkok dibawa sampai ke sini. Tapi anak-anak zaman sekarang saya yakin sudah banyak tidak bisa lagi main game-game yang ada itu. Mungkin 1-2 aja. Yang paling yang lempar-lempar itu saudara tiba-tiba dibalik. Saudara pasti ingat itu. Film yang terkenal sekarang itu yang tentang mainan tapi agak brutal saudara, dari Korea. Apa judulnya? Squid Games. Rupanya banyak yang nonton ini ya. Nah saudara, Squid Games itu mengingatkan saudara bahwa masa kecil banyak orang itu suram saudara, sehingga dia mau lagi main sesuatu untuk mengingat lagi nostalgia. Tapi nilai apa yang kita bisa belajar saudara dari kisah di Squid Games ini yang jadi rekor saudara, yang paling banyak ditonton walaupun agak keras memang filmnya. Karena dikatakan ini di dalam Squid Games ini judulnya adalah apa? 45.6 billion won is child's play. Artinya uang 45,6 miliar won itu dengan tabung yang besar itu saudara, di atas itu isinya uang semua ya. Kalau orang sudah desperate karena dikejar hutang, karena sudah tidak punya lagi cara untuk melunasi hutang, apa saja dihalalkan untuk dapat uang. Karena yang sudah kalah taruhan, yang dikejar oleh lintah darat, semua yang tidak bisa lagi karena kalah di dalam futures, dalam trading, dalam apa? Saudara tahu berapa itu nilainya dalam 45,6 miliar won itu? 38 juta dolar lebih US dollar. Kalau disetarakan dengan sekarang itu 550 miliar saudara. Demi 550 miliar, maka di kisah ini dia pertaruhkan apa saja supaya dapat. Yang lain pokoknya kalau mereka akhirnya tidak bisa, bahkan akhirnya habis, check out, it's okay. Saudara, di akhir kisahnya, saya nggak mau cerita banyak, tapi saudara, akhir kisahnya yang paling kaya, yang paling di atas itu ya, yang tinggalnya di penthouse paling tinggi tapi dengan mesin ICU, sama yang paling rendah yang di trotoar, yang nggak punya rumah gelandangan, sama-sama check out juga dari dunia ini. Lalu apa bedanya? Yang tua, yang kaya katakan dia bosan, makanya dia selalu mau main. Ayo saya mau menang, saya mau menang. Saudara, dalam hidup ini kalau orang tidak punya Tuhan, tidak akan pernah puas. Tidak akan pernah puas sampai menemukan Tuhan yang sejati. Siapa namanya? Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Saya akan close dengan yang terakhir, yang ketiga. Ketika kita memiliki nilai integrity dalam kehidupan, pekerjaan dan pelayanan kita, kita akan memiliki yang namanya productivity. Katakan bersama, productivity. Apa saja yang kita lakukan ada produktivitas, ada buah. Mengapa punya buah? Karena memiliki Yesus sebagai pokok anggur. Yohanes 15 ayat 5, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara terkasih, kita diminta untuk berbuah. Pesan pestel untuk kita semua. Talenta apa yang kita miliki? Saudara, saya percaya ada yang punya talenta luar biasa. Ada ibu-ibu ya yang kita kenal baik. Wah, pintar sekali membuat kue, saudara. Lebih enak dari yang buka bakery. Jujur, ya saya kata pada Bu Ros, ini enak sekali. Lebih enak lagi dari yang punya online order bakery dan sebagainya. Wah, luar biasa. Ada yang punya talenta di dalam komputer. Ada yang punya talenta melukis, menyanyi. Saya
selalu mendorong anak-anak rohani, Yeni, Erna, yang sudah punya album saudara, lagu ya dengan Aprima aransemennya. Berikan tepuk tangan dulu saudara ya. Saudara bisa lihat, wah bagus. Saya dorong, ayo maju terus. Mengapa? Alkitab katakan, yang punya talenta segera menjalankan. Itu yang berkenan kepada Tuhan. Katakan bersama, segera menjalankan. Artinya kembangkan saudara. Kembangkan talenta apapun yang dimiliki. Mengapa? Mengapa Pak Luk mendorong kita ini? Ayo, kita mulai menabur apa yang kita miliki. Filipi 4 ayat 17. Tetapi yang kuutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Waktu kita menabur, ada yang punya talenta, resources, diberkati di dunia bisnis, di pabrik, di pekerjaan. Ayo gunakan untuk memuliakan Tuhan. Mengapa? Karena hidup ini hanya titipan. Amin. Hidup ini hanya titipan. Jangan hanya mengumpulkan, karena waktu Tuhan datang dia akan bertanya, apa yang sudah kamu salurkan? Apa yang sudah kamu kerjakan? Ada animasi hanya beberapa detik tentang menabur. Saudara lihat, ketika orang menabur bagaimana responnya? Ada dua tipe manusia, mari kita lihat sebentar. Hanya beberapa detik. Apa yang terjadi kalau orang menabur yang enak-enak semua, dia makan semua, habis saudara. Tapi kalau menabur itu sudah mulai besar pohonnya, bisa dia nikmati, juga bisa jadi berkat untuk semua. Oleh sebab itu mulai hari ini, mari saya ajak kita miliki extra mile. Kata bersama extra mile. Yang kedua, miliki extra smile. Dalam apapun yang kita kerjakan, kita selalu mengucap syukur dan memuliakan Tuhan. Yang rindu kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu. Biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya, yang terbaik di dalam hidupku. Saya undang Bu Ros, kita bersama-sama akan masuk dalam perjamuan. Mari pelayan-pelayan Tuhan menyiapkan perjamuan, kita akan berdoa bersama. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari ini, di mana kami diberi kesempatan untuk datang beribadah, mencari wajah-Mu. Kami bersyukur Tuhan untuk firman yang telah kami dengar, meteraikan dalam hidup kami. Dan melalui perjamuan kudus ini, sucikan hati kami ya Tuhan. Sucikan dan kuduskan kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Sehingga apa saja yang kami lakukan, kami mengingat karya pengorbanan Yesus yang sudah memberikan totalitas, yang selalu memiliki loyalitas dan bahkan produktivitas yang dahsyat, sehingga kami adalah buah dari Tuhan Yesus sebagai murid-muridnya. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur Engkau melayakkan kami untuk perjamuan kudus ini. Di dalam nama Yesus, mari kita yang diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, kita akan menyembah dan berdoa. Terima kasih Tuhan, bila Engkau basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Jamah bibir hati kami Tuhan, sehingga kami hidup dalam integritas. Kami menyenangkan hati Tuhan. Kami bisa masuk dalam tempat kudus-Mu Tuhan. Haleluya. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah kami Tuhan, jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ku rindu kemuliaan
kita bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, lebih dari segalanya ku ingin Kau Tuhan. Ya Tuhan Yesus, emas, perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat kepadamu Tuhan, lebih dekat lagi, bersekutu denganmu, jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan kami hamba yang setia Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Tuhan kau dapati kami setia. Jadikan ku hamba Yang mau setia kepadamu. Tuhan saya mau setia. Sebab apa yang telah ku teruskan kepadamu telah ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, kita angkat roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makanlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita mulai mengucap syukur di hadirat Tuhan. Terima kasih. We thank you Lord. We love you Lord. Oh, Bapa yang di surga, Engkau melihat setiap anak-Mu yang mengasihi-Mu, yang selalu setia untuk mencari wajah-Mu, mendekat dan melekat kepadamu. Bukakan ya Tuhan tingkap-tingkap langit-Mu, curahkan kasih karunia-Mu, curahkan ya Tuhan pengurapan-Mu, seperti kepada Kores, kepada Raja Daud, kepada Yusuf, dalam marketplace, workplace, dunia kerja, bisnis, dan juga di dalam ministry kami kepadamu. Terima dalam nama Yesus. Oria rama shikara bara 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 kurma shikara ba. Ia rama soria bara 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 bara. Demikian firman Tuhan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, tetapi lebih sedikit lagi yang setia. Aku sedang mencari hamba-hambaku yang setia, yang mau mengembangkan talentanya, yang mau menjalankan, yang mau memuliakan aku dengan talenta, dengan sumber daya yang sudah kupercayakan, dengan seluruh perbendaharaanku. Maka engkau akan melihat yang dapat dipercaya akan dipercayakan lebih lagi, diberikan lebih, menjadi saluran, menjadi lumbung, menjadi
menjadi alat kerajaanku, yang memuliakan aku, yang terus berbuah lebat, tetap, dan akan melekat dengan banyak kepadaku. Terima dalam nama Yesus. Yes, terima pemulihan, terima kesehatan, kekuatan yang baru, semangat yang baru, gairah yang baru dalam nama Yesus. Ialah masuk. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya, we thank you Lord. Terima kasih Bapa untuk perjamuan kudus di awal bulan ini. Berkati seluruh keluarga di tempat ini. Berikan kesehatan, kekuatan, pemulihan, agar menjaga pekerjaan, perusahaan, pendidikan anak-anak, orang tua semua dalam pemeliharaan, dan suami istri yang makin harmonis satu dengan yang lain. Berkat-Mu juga untuk yang telah menabur ya Tuhan, untuk persembahan di awal bulan dan sepanjang bulan ini. Persembahan umum, ucapan syukur, persepuluhan, pembangunan. Kiranya Engkau memberkati berlimpah-limpah, membuka tingkap langit-Mu, mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan, menghardik belalang-belalang pelahap, sehingga tidak ada yang mengganggu hasil kebun anggur-Mu. Dan Engkau akan membuat perbedaan antara orang-orang kudus yang menyembah dan beribadah kepadamu dengan orang-orang yang ada di dunia ini. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kuduskan kehidupan kami, persembahan kami, dan berkat-Mu dan kemurahan-Mu di dalam nama Yesus. Mari kita ini berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sambil persembahan dijalankan, ada beberapa pengumuman. Yang pertama dari Pesteluk. Dari kuartal ini saya akan memberikan laporan untuk pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro City Deli Medan, di mana total anggaran untuk pembangunan bersama dengan renovasi dan peralatan adalah 18 miliar. Dan total persembahan yang telah terkumpul per 30 September 2021 adalah 5.749.961,8 rupiah. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Dan dana yang masih kita doakan adalah 12.250.750.038,2 rupiah. Dan saya percaya Tuhan memasuki tahun yang akan datang, di mana kita diminta untuk doa untuk pelunasan. Tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan bekerja, mujizat pasti terjadi. Terima kasih untuk yang sudah mendukung dan menabur serta memberikan janji iman dan persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara berlimpah-limpah. Kita akan mendengarkan pengumuman warta. Shalom Jemaat GBI My Family, bagaimana kabar saudara? Saya percaya kita semua tetap dalam perlindungan Tuhan. Tema kita di bulan Oktober ini adalah Integrity in Work and Ministry, seperti yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 23-24. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya.
Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tetap setia beribadah di GBI My Family, baik secara onsite maupun online. Ibadah Raya di GBI Tiara pada hari Minggu 10 Oktober 2021 akan dilayani oleh pembicara dari Jakarta, Ibu Pendeta Marilinda Sumbayak dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan 10 WIB. Dan ibadah Impact pukul 11.30 WIB akan dilayani oleh Dr. Daniel Putra. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB, baik secara onsite maupun online. Klaskom telah dibuka. Bagi Bapak Ibu yang masih ingin mengikuti pembelajaran ini, dapat segera mendaftarkan diri dengan PIC yang tercantum. Ibadah KUL diadakan setiap hari Jumat. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti KUL, dapat mendaftar dengan koordinator Bapak Wirianto Eng. Sekian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Mari kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, segala hormat, pujian, kemuliaan kami kembalikan hanya kepadamu ya Tuhan. Sungguh kami sangat diberkati melalui pesan-pesan serta kebenaran firman-Mu yang telah ditaburkan ya Tuhan. Kiranya Engkau berkati Pak Gembala, berkati Pak Lok, Ibu Kros, ketiga anak mereka, berkati seluruh keluarga besarnya Tuhan. Berikan kesehatan, hikmat, pewahyuan, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat Gembala, pembina kami yang di pusat, hamba-Mu Pak Niko, beserta seluruh deputi-deputinya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberikan kesehatan, hikmat, pewahyuan, pakai hamba-hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa dan mengucap syukur ya Tuhan, buat tangan-tangan yang telah memberi dengan sukacita untuk memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau yang membuka tingkap-tingkap langit-Mu, Engkau yang mencurahkan perbendaharaan yang melimpah-limpah ya Tuhan, atas jemaat-jemaat-Mu, umat-umat-Mu, anak-anak-Mu yang setia ya Bapak. Apapun pekerjaan, profesi, setahusaha anak-anak-Mu ini, Engkau buat berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam tangan-Mu, Indonesia ada di dalam lawatan-Mu. Berkat-Mu buat presiden dan wakil presiden, seluruh pejabat pemerintahan, mulai dari pusat hingga ke daerah. Kiranya Engkau berikan mereka hikmat ya Tuhan, sehingga bisa membawa Indonesia keluar dari kondisi yang ada sekarang ini. Dan kami percaya ya Bapak, bumi Indonesia dipenuhi oleh kemuliaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami mau mengangkat tangan kami, berdoa buat kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem, shalom. Kiranya damai sejahtera melingkupi seluruh tembok-tembok-Mu, dan sentosa memenuhi seluruh puri-puri-Mu. Dan kiranya yang mencintai-Mu memperoleh damai dan sentosa. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah ini, serta kami nantinya dalam perjalanan pulang, tibakan kami dengan selamat. Namun sebelum kami berpisah, kami rindu menerima berkat daripada-Mu melalui hamba-Mu Pak Gembala. Mari saudara yang terkasih, arahkan hatimu dan angkatlah tanganmu dan terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya, mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus, bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah Minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku, sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku, Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku, sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku, selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku.